Hey semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu baik-baik saja. Selamat datang di channel Tengah Pekan Review. Channel yang akan membahas semua genre film dan tentunya akan ada film favorit kalian juga yang saya ulas. Kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film berjudul Monster Trucks. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan diperankan oleh Lucas Till atau bisa disebut Trip. Trip di sini adalah anak SMA dengan kehidupan yang bermasalah pasca perceraian orang tuanya. Trip hidup di kota kecil yang dikuasai oleh perusahaan pengeboran minyak dan gas yang bernama Terrafex Oil Company. Suatu ketika terjadi kecelakaan di tempat pengeboran minyak yang membuat 3 makhluk bawah tanah keluar dari habitatnya. Makhluk ini berbentuk sangat aneh dan memiliki tentakel layaknya gurita. Dan cerita pun segera dimulai. Awal film, diperlihatkan perusahaan minyak dan gas yang bernama Terrafex Oil Company sedang melakukan proyek pengeboran, sebut saja Terrafex. Scene beralih, di salah satu komputer pekerja ketika mereka mengebor di kedalaman sekian, mereka menemukan sumber air yang mungkin ada ekosistem kehidupan di dalamnya. Namun di sini sang ilmuwan mengatakan air tersebut bersaturasi dengan nitrogen jadi mana mungkin ada kehidupan di sana. Lalu ia menyuruh pekerja melanjutkan pengeboran itu. Setelah melanjutkan pengeboran mereka melihat sebuah butiran cahaya di dalam pengeboran, lalu para pekerja bilang cahaya apa itu? Namun sang ilmuwan mengatakan itu cuma pantulan cahaya dari kamera kita. Lalu seketika tekanan pompa di tambang tersebut naik, sang ilmuwan pun panik menyuruh semua pekerja di sana mematikan mesinnya. Namun semuanya sia-sia, kebocoran terjadi di mana-mana sampai-sampai celana pun ikut bocor. Buset, anjing bener dah, serasa mimpi dah. Oke, lanjut. Dan diperlihatkan dari pipa tambang tersebut keluarlah 3 makhluk dari bawah tanah. Dan seketika pun tambang meledak. Makhluk ini berbentuk aneh sekali, memiliki tentakel seperti gurita. 2 di antaranya makhluk itu berhasil diamankan di laboratorium Terrafex, namun 1 dari makhluk itu berhasil lolos dan seketika 1 orang perusahaan Terrafex di sini mencurigai sebuah mobil yang ada di dekatnya. Ia bernama Brooke. Dan scene beralih ke seorang anak pelajar SMA, yang bernama Trip. Trip hidup di kota kecil yang dikuasai oleh perusahaan Terrafex dan baru saja ia menghadapi kenyataan kedua orang tuanya bercerai. Datanglah seorang sheriff di sini ternyata adalah pacar ibunya Trip yang bernama Rick. Trip di sini banyak menghabiskan waktunya di sebuah tempat penghancuran mobil bekas sebagai pekerja paruh waktu, dan ternyata ia bekerja agar bisa menghilangkan kekecewaan atas kejadian orang tuanya. Tak sampai di situ, Trip pun memanfaatkan rongsokan yang sudah tua, ternyata ia juga merakit sebuah mobil di tempat itu. Lalu pada saat ia memperbaiki mesin, ia melihat berita di TV tentang kecelakaan di perusahaan Terrafex, dan ternyata orang yang diwawancarai oleh reporter itu ialah ayahnya. Dan keesokan malamnya ia lagi-lagi sedang memperbaiki mesin, tiba-tiba ia mendengar suara keras dari luar gudang. Trip pun keluar mencari sumber bunyi tersebut. Pada saat mencari apa yang ia cari ternyata itu adalah ulah monster tambang tersebut. Trip pun yang panik langsung bersembunyi ke dalam gudang. Namun monster tersebut bisa masuk ke dalam persembunyian Trip. Dan Trip pun sontak langsung keluar dan bisa mengurung monster tersebut. Setelah itu Trip langsung memanggil sheriff yang sekaligus pacar dari ibunya Trip. Namun setelah mengecek tempat yang Trip katakan sudah mengurung monster itu, ternyata monster itu sudah tak ada. Trip pun terheran dan tidak percaya. Rick yang merasa dibodohi pun, memarahi Trip dan dibuat kesal olehnya. Seketika Rick pun langsung pergi. Keesokan harinya setelah kejadian, Trip selalu kepikiran tentang hal kejadian semalam. Ia pun duduk bersampingan dengan seorang perempuan yang bernama Mare karena Mare banyak tahu tentang biologi. Trip pun bertanya padanya, seberapa banyak spesies yang ada di dunia ini. Mare pun menjawab ada sekitar 15.000 spesies baru tiap tahun. Dan Trip pun menyudahi obrolan. Lanjut. Lalu scene beralih ke Trip karena selalu membuat ia penasaran. Akhirnya ia pergi ke tempat pembuangan mobil malam itu, berencana memancing makhluk itu keluar. Dengan menggunakan oli mesin. Dan tak butuh waktu lama makhluk itu pun muncul. Makhluk itu pun langsung mengambil dan meminum tong berisi minyak tersebut.
Lalu Trip dikagetkan dengan aumannya yang membuat remotenya terjatuh rusak dan error, mesin penghancur pun hidup dengan sendirinya. Trip yang panik coba perbaiki alatnya namun tetap tidak bisa. Ia pun menolong secepat mungkin dengan menariknya. Di luar dugaan ia dapat menolongnya keluar dan hampir sedikit lagi makhluk itu remuk seketika. Namun pada seketika juga makhluk itu menarik Trip dan seakan ingin memakannya, tapi anehnya malah makhluk itu melepaskannya dan membuat Trip mulai kebingungan. Lalu si Trip mendekati makhluk tersebut dan memberikan sebuah tong berisi oli kepadanya dan di sini pun mereka mulai berteman. Bahkan Trip memberikan nama Critch untuknya, mereka pun saling bercanda sejenak. Oke lanjut. Dan scene beralih ke seseorang perusahaan minyak. Ia adalah Brooke beserta anak buahnya yang mendatangi serif di tempat kantor tersebut. Ia berbincang dan menanyakan apakah benar di tempat pembuangan mobil bekas itu ada makhluk besar. Dan scene beralih di saat Trip yang sedang ingin menyembunyikan Critch. Ia didatangi oleh Brooke dan anak buahnya. Mereka di sini ingin mencari makhluk tersebut, dan mereka mulai mencari setiap sudut tempat Trip bekerja. Namun dengan kecerdasan Critch makhluk itu bersembunyi di dalam truknya Trip. Pada saat itu pula di waktu yang tidak tepat, mereka datang ke tempat bekerjanya Trip. Sialnya Critch mengaum membuat Brooke sadar bahwa makhluk itu ada disembunyikan oleh Trip pada truknya. Trip langsung mengajak mereka masuk ke dalam truknya dan menyuruh Critch untuk berjalan. Dengan kecerdasan Critch dapat menjalankan mobil itu namun di sini Brooke dan anak buahnya mengejarnya. Setelah beberapa jam dikejar akhirnya Trip dan mereka berhasil lolos dari kejaran. Akhirnya Trip memperlihatkan Critch kepada mereka dan mereka pun kaget berteriak. Singkat cerita, mereka pun mengajak Trip dan Critch ke tempatnya untuk menghindari kejaran Brooke. Kemudian mereka mengatakan jam malamku berakhir 2 menit lagi. Anjay. Oke lanjut. Di malam itu Trip memodif mobilnya agar ketika keluar tidak diketahui oleh perhatian orang. Dari sini Trip mulai melupakan kehidupan rumah tangga ortunya dan kisah persahabatan pun dimulai. Keesokan harinya scene beralih ke perusahaan minyak dan gas. Ilmuwan ini mencoba memberi makanan kepada kedua makhluk itu, namun sudah mencoba berbagai macam tapi tak ada satupun yang mereka suka. Akhirnya ilmuwan ini kepikiran untuk memberikan oli mesin dan akhirnya makhluk itu meminumnya dan menyukainya. Oke lanjut. Scene beralih ke Trip dan mereka pergi menemui ayahnya, Trip untuk mencari bantuan. Mereka pun disambut dibawa masuk ke kabin oleh ayahnya. Mereka berbincang, lalu tak lama kemudian ayahnya ingin meninggalkan mereka berdua. Karena ada sesuatu yang terjadi, ketika Trip keluar dari kabin itu ternyata ayahnya memberitahukan kedatangan Trip kepada Brooke. Mereka di sini menginginkan truk itu. Tak lama kemudian Trip paham apa yang terjadi. Akhirnya Trip dan mereka melarikan diri bersama Critch. Disinilah terjadi aksi kejar-kejaran kembali. Dan Critch memperlihatkan skill drivernya. Setelah lama kejar-kejaran akhirnya Trip dan mereka dapat kabur lagi-lagi berkat aksi Critch melompati sebuah kereta yang melintas. Dan tibalah malam hari, mereka di sini berkemah di dekat danau. Mereka pun memberikan kode lagi. Ia mengatakan tak ada seorang pun di sekolah kita sepertimu ataupun di kota ini namun tetap saja Trip. Anjay, enggak peka. Di sisi lain para ilmuwan minyak dan gas ini sungguh dibuat kagum oleh makhluk itu melihat kepintarannya, dan yang lebih luar biasanya makhluk yang satunya tanpa diajari bisa melakukan hal yang sama. Ilmuwan itu meminta agar tidak membunuh makhluk itu karena memiliki kepintaran, namun bosnya membantah dan menghiraukan perkataannya, dan bersikukuh untuk tetap membunuhnya. Lalu beralih ke Critch. Ketika mereka bangun dari tidurnya sontak mereka dan Trip kebingungan setelah melihat Critch tidak ada di tempat. Critch pun merasakan sesuatu dengan keluarganya yang tidak baik karena itu ia pergi seketika. Dan untungnya ponsel Trip tertinggal di mobilnya dan mereka mempunyai ide untuk melacak ponsel itu. Mereka mengikuti Critch dengan menggunakan taksi dan ternyata Critch pergi ke perusahaan Terafix. Trip dan mereka berusaha menerobos masuk dan ia menemukan truknya tanpa Critch. Di sini lalu Trip berusaha masuk lebih dalam ke perusahaan untuk mencari Critch. Tanpa terduga Trip dan mereka menemukan dua makhluk yang sama seperti Critch. Seketika tak berselang lama Critch pun juga datang. Dan mereka diketahui oleh sebuah komputer, dan orang-orang perusahaan Brooke dan anak buahnya dengan cepat datang menghampirinya. Seketika Trip mereka dan Critch dengan cepat dilumpuhkan olehnya. Ia pun disuruh agar melupakan makhluk-makhluk itu. Namun di sini ilmuwan dari perusahaan itu berpihak kepada Trip dan temannya untuk menyelamatkan makhluk-makhluk itu. Loh kok bisa kan sedangkan ilmuwan itu bekerja untuk Terafix? Simpel aja sih karena sang ilmuwan lebih paham, daripada memahami manusia-manusia. Kampret seperti Terafix.
Setelah kejadian itu Trip meminta bantuan kepada bos tempat ia bekerja untuk meminta 3 truk monster upaya penyelamatan makhluk-makhluk itu. Salah satu truk ia dapatkan dari teman orang kayanya, secara diam-diam membawanya. Lalu ia pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan mobil barunya dan di situ ia memodifikasi mobil-mobil tersebut, Mere pun dengan santai, melihat pemandangan indah. Anjay. Oke lanjut. Dan Shin beralih ke ilmuwan itu untuk mencuri mobil yang berisi makhluk-makhluk tersebut untuk dibawa ke tempat Trip berada. Namun perusahaan Terafix tersebut tidak tinggal diam dan dengan mudahnya melacak mobil tersebut dan dengan cepat menghampirinya. Trip pun dan teman-temannya mengemudikan mobil itu satu persatu. Setelah pergi dari tempat itu mereka pun dikejar oleh Brook dan anak buahnya. Di tempat lain Rick mendapat laporan bahwa ada aksi kejar-kejaran mobil, ia pun langsung menancapkan gasnya. Dan Critch beserta keluarganya menunjukkan aksinya kembali di sini. Aksi kejar-kejaran terus-menerus sesampai di gunung pertambangan di saat Brook hampir menjatuhkan Trip. Disinilah Rick datang bagaikan superhero, Rick berhasil menyelamatkan Trip. Di saat jalan sudah buntu, Rick kembali datang menaiki truk besar pertambangan. Dan membuat jalan kabur untuk Trip. Ternyata Brook masih berusaha mengejar dan mendorongnya agar jatuh ke dalam lubang itu. Critch pun melemparkan mobil Brook dengan kekuatannya. Lalu pada akhirnya Critch dan Trip pun terjatuh juga ke dalam lubang itu. Trip pun diselamatkan oleh Critch dan dibawa ke permukaan. Ketika Trip terbangun, ia di sana melihat keindahan, terkagum banyak makhluk yang sama seperti Critch yang sangat banyak. Critch pun pamit pergi dan menyusul keluarga ke dalam air. Film pun berakhir. Brook dan anak buahnya ditangkap karena ingin menghancurkan habitat makhluk itu. Oke, sampai di sini dulu ya teman, saya beserta tim Tengah Pekan, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian kami terus berusaha, dan jangan lupa bantu subscribe ya agar tim kami selalu bersemangat membuat alur cerita lainnya. Sampai berjumpa kembali.